أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم المنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah sholat Jumat yang semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta selalu diberikan keistiqomahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah semata, dan tiada yang pantas untuk disanjung kecuali hanya Dia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling mengingatkan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan ciri hati seorang hamba, ciri hati seorang hamba yang masih hidup keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa keimanan tidak mungkin seorang hamba mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa itu sendiri pada hakikatnya adalah kita percaya untuk tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, bukan menjadi seorang hamba yang membangkang. Hakikat dari takwa itu sendiri kita percaya untuk selalu berterima kasih, bersyukur, bukan menjadi hamba yang kufur. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliaulah sehingga kita menjadi penganut agamanya yang sejati. Semoga sampai hari kebangkitan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimani rahimakumullah. Insyaallah khatib kali ini mengangkat sebuah judul yang berbunyi keutamaan
datang di awal waktu untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Sebenarnya judul ini diangkat dari latar belakang masalah, yaitu sering terjadinya kelalaian antara saya dan jamaah sekalian untuk datang di awal waktu untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Manusia adalah makhluk labil, dan salah satu labilitasnya adalah sering lalai. Lalai terhadap dirinya, lalai terhadap keluarganya, lalai terhadap sahabat-sahabatnya, bahkan lalai terhadap tetangganya. Terutama kita sering lalai untuk datang di awal waktu untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam firman, yaitu di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Idza nudiya lis-salati, apabila kalian sudah mendengar seruan, panggilan, mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita berpikir bahwa lalai itu manusiawi, betul. Tapi ingat, ketika kita sering lalai, sering lupa, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah mengancam orang yang lalai, yaitu fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang suka nunda-nunda untuk melakukan sholat. Contoh sederhananya jemaah sekalian, saya ambil sholat duhur. Ketika azan sudah dikumandangkan, kadangkala kita melihat jam, oh masih jam 12. Kemudian berapa jam kemudian, oh masih jam 1. Akhirnya tiba-tiba sampai azan asar. Ingat, ini termasuk orang yang diancam oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Ayat tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yang mana beliau menukil atau mengambil pendapat ulama generasi tabi'in yang bernama Atha Ibnu Dinar. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan kata lalai adalah orang yang melakukan ibadah tidak tepat waktu atau melakukan ibadah di awal waktu. Oleh karena itu jemaah sekalian, sesuai dengan judul tadi saya sebutkan, di sini ada di antara keutamaan orang yang datang di awal waktu, salah satunya adalah menunaikan sholat Jumat berjamaah. Yang pertama, keutamaan orang yang datang di awal waktu, mereka akan termasuk hamba Allah yang akan dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah yaktubuna al-awwal fal awwal fa in jalasa al-imam tawahu as-safha wa ja'u yastami'una dzikra. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari sahabat mulia yaitu Abu Hurairah, idza kana yaumul jum'ah, apabila telah tiba hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah, ketahuilah bahwa para jamaah sekalian, pasukan Allah yaitu para malaikat, mereka berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Yaktubunal awwal fal awwal, malaikat tersebut mencatat siapa orang yang datang pertama, yang datang kedua, ketiga, dan seterusnya. Fa in jalasal imam, apabila imam atau khatib sudah naik mimbar, tawahus safha, maka para malaikat tadi menutup catatannya. Kenapa? Karena mereka memiliki kewajiban untuk mendengarkan khutbah. Waja'u yastami'una dzikra. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang datang di awal waktu, mereka akan termasuk hamba Allah yang mendapatkan pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Para ulama mengatakan hadza hadisus sahih. Ini adalah hadis sahih yang berbunyi wa bakkara wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wa bakkara wa batakara, seseorang yang datang lebih awal, wadana, kemudian dia duduk di saf pertama atau duduk di saf kedua, wastama'a, kemudian dia duduk mendengarkan khutbah, wa ansoto, dan dia diam. Diam di sini bukan berarti tidur, tapi mendengarkan khutbah. Kana lahu bi kulli khutwatin yahduha, maka orang yang tadi itu datang lebih awal, maka setiap langkahnya itu akan dihitung sebagai pahala 1 tahun seperti puasa dan sholatnya. Jamaah sholat Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu mereka akan termasuk hamba Allah yang mendapatkan salawat dari Allah dan malaikatnya. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hibban yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala saffil awwal. Nabi kita mengatakan di dalam hadisnya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna ala saffil awwal, yaitu bersalawat kepada orang yang duduk di saf pertama. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Allah bersalawat adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Adapun malaikat berselawat, para ulama mengatakan para malaikat itu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan orang yang duduk di saf pertama itu dimintakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampunan sampai 3 kali doa. Adapun orang yang duduk di saf kedua, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi mendoakan hanya 1 kali, yaitu didoakan ampunan.
Kemudian keutamaan yang terakhir jemaah sekalian, yaitu termasuk hamba Allah yang mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban unta. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Man raha, barang siapa yang datang lebih awal, fi sa'atil ula faka'annama, maka orang tersebut seakan-akan qarraba badanatan, seperti orang yang berkurban unta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmaduhu rabbi wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan khutbah yang pertama, maka tentu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu keutamaan orang yang datang di awal waktu untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Yang pertama adalah mereka akan termasuk orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mereka akan termasuk orang yang mendapatkan pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Kemudian keutamaan yang ketiga, mereka akan termasuk orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah dan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, mereka termasuk orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban unta. Semoga dengan 4 kesimpulan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh, ya Allah. Segala puji hanya milik Engkau. Walakas syukru kulluh, dan semua ucapan terima kasih, ucapan syukur kami haturkan kepada Engkau, ya Allah. Wa ilaika yurja'ul amru kulluh, ya Allah. Kami sadar bahwa semua amalan perbuatan kami, ibadah kami, hidup kami, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan-Mu, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ya Allah. Sampaikanlah salawat kami, salam kami kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudari kami dari kalangan muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah mendahului kami, ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, zat yang sangat dekat, serta Engkau pula lah yang selalu mengijabah doa seorang hamba. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah. Ampunilah dosa kami, wali walidina, serta dosa kedua orang tua kami, walil mu'minin, serta orang-orang yang beriman kepada Engkau, yauma yaqumul hisab, yaitu kepada hari kebangkitan, hari perhitungan. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah. Kami sadar bahwasanya kami sering melakukan kezaliman kepada diri kami, istri kami, anak-anak kami, saudara kami, kepada tetangga kami. Wa illam taghfir lana, ketika Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah,
lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk orang yang merugi di dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lana dzunubana. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu menunaikan ibadah di awal waktu. Wa min dzurriyyatina, serta anak-anak keturunan kami, cucu-cucu kami, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, terimalah doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, kami meminta dan memohon kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang Engkau berkahi, wa amalan mutaqabbala, serta setiap amalan ibadah selalu Engkau ijabah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, keberkahan ketika kita hidup di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ketika kita sudah wafat semoga kita selalu berada dalam lindungan. Wa qina adzabannar, serta Engkau selalu jaga kami ya Allah dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.